Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang berbahagia, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya melalui channel Sinau Hukum, Melek Hukum, dan kali ini pada video yang ke-325. Pada video yang ke-325 ini kita akan membahas pasal 528 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku nanti 2 Januari tahun 2026. Pasal 228 ini mengatur kita masih membahas tentang masih bab tindak pidana dalam jabatan bagian ke-1. Masih masuk pada bagian ke-1. Seperti apa bunyi dari pasal 528 akan saya bacakan dan selanjutnya nanti akan saya jelaskan pemahaman atau penjelasan-penjelasan hukumnya. Pasal 528 KUHP baru ayat 1. Pejabat sipil yang meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melawan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, putusan pengadilan atau surat perintah pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Itu ayat 1. Ayat 2, jika pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, putusan pengadilan, atau surat perintah pengadilan terhalang karena kepermintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat sipil tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Bahwa secara singkat pasal 528 ini dapat digolongkan merupakan tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan. Mengapa demikian? Karena di dalamnya kan mencakup karena putusan pengadilan, surat perintah pengadilan, kan gitu kan, pejabat yang berwenang. Untuk contoh kasus, untuk memudahkan ini ya, memahami ini kan kemarin kita tahun berapa sih itu? 2020, 2021, 2022, itu kan ada tentang ini COVID, tentang COVID yang akhirnya tidak boleh ada kerumunan masyarakat, kemudian perpindahan dari suatu kota ke kota lain, daerah ke daerah lain, misalnya dari yang mau mudik juga tidak boleh, kemudian ada hajatan yang besar itu juga tidak boleh. Bahkan kalau ada lelayu pun tidak boleh berkerumun, karena untuk menghindari COVID. Nah, keadaan semacam itu kan sudah ditentukan. Di sini ada frasa kalimat untuk melawan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Jadi karena berbicara peraturan perundang-undangan ini berarti ya tidak hanya undang-undang, ya peraturan menteri boleh, peraturan presiden boleh, peraturan daerah boleh, undang-undang juga boleh, peraturan pemerintah boleh, peraturan pemerintah pengganti undang-undang juga boleh, namanya peraturan perundang-undangan. Intinya ya semua peraturan dilawan. Lah ini pejabat sipil gitu lah. Sebagai contoh ya pejabat sipil itu ya bupati gitu lah ya. Bupati itu meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sini tertulisnya Tentara Nasional Indonesia
atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukan komandannya. Nah, kalau di pasal 527 kan jelas Komandan Tentara Nasional Indonesia. Jelas disebut. Kalau ini berarti ya kepada siapapun juga, asal itu merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Siapapun juga berarti asal bagian dari itu. Bagian dari TNI dan bagian dari Polri. Lah ini pejabat sipil ini meminta untuk melawan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Contohnya COVID kemarin itu ya, untuk contoh ini. Pak polisi, Pak tentara, ini kita kasihan warga kita yang ada di Jakarta misalnya, kan mau mudik, mau ketemu keluarga. Walaupun ini ada peraturan nih yang melarang mudik. Minta tolong dong saya, pokoknya bagaimana caranya diatur agar posisinya tetap bisa mudik. Saya sebagai bupati di sini kasihan kepada warga saya yang tidak bisa pulang mudik, misalnya seperti itu. Kan posisinya dia menentang peraturan perundang-undangan, karena peraturannya tidak boleh ada mobilisasi masyarakat yang besar. Karena untuk mencegah jangan sampai COVID ini tambah luas. Ini meminta dia. Saya masih berbicara tentang meminta dulu, belum apakah mau atau tidak mau, itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Atau ini kan tadi ya, saya ulangi lagi ya, perintah yang sah dari pejabat yang berwenang. Perintah yang sah dari pejabat yang berwenang. Perintah sah dari pejabat yang berwenang itu juga identik dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ya, karena pejabat yang berwenang dalam memberikan perintah itu pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kewenangannya, hampir sama. Kemudian yang kedua, koma selanjutnya adalah putusan pengadilan. Nah, contoh gini kan. Contoh, ada perintah dari pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi sebuah lahan atau rumah milik warga masyarakat. Kan gitu. Kemudian ini pejabat sipil, ini Pak Bupati ini, ngomonglah kepada TNI dan Polri di wilayah kabupaten, tolong itu dibantu dihadang biar nanti panitera pelaksana eksekusi gagal, tidak bisa. Akhirnya meminta supaya jangan sampai ini putusan pengadilan ini dilaksanakan. Itu warga saya, kasihan nanti itu kalau nanti lahannya disita, dia mau tinggal di mana, dia mau bercocok tanam di mana, karena itu lahan untuk kehidupan. Nah, ini Pak Bupati meminta kepada TNI dan Polri untuk menghambat putusan pengadilan. Yang selanjutnya, atau surat perintah pengadilan, ya hampir sama juga surat perintah pengadilan atau putusan pengadilan, hampir sama juga. Intinya dari pengadilan akhirnya tidak bisa dilaksanakan, nah, maunya si pejabat sipil. Dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun. Saya ulangi sekali lagi ayat 1. Pejabat sipil yang meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melawan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, putusan pengadilan, atau surat perintah pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Perlu saya jelaskan, di sini di ayat 1 pasal 528 ini tidak ada ketentuan permintaannya itu disetujui atau ditolak oleh TNI atau Polri, nggak ada. Sehingga ini tidak dipertimbangkan. Apapun jawaban dari TNI dan Polri tidak menjadi unsur di pasal 528 ayat 1 ini. Intinya adalah kalau ada pejabat sipil meminta kepada TNI atau Polri untuk melawan putusan pengadilan, surat perintah pengadilan, atau perintah yang sah dari yang pejabat yang berwenang, sudah dihukum. Tolong Pak Komandan TNI, saya dibantu ini. Tolong Pak Polisi, saya dibantu ini selaku Bupati. Itu akan ada eksekusi besok hari Senin. Jangan sampai eksekusi itu terlaksana. Begitu meminta seperti itu, sudah masuk 5 tahun.
Tidak mempedulikan jawabannya iya atau menolak. Mau dijawab iya, yo tetap masuk 5 tahun. Oh tidak mau saya Pak Bupati, saya tidak mau mengikuti perintah Anda. Itu perintah Anda tidak bagus, tidak benar, melawan hukum namanya. Pak tentara jawab begitu, Pak polisi juga menjawab seperti itu. Oh tidak mau saya Pak Bupati. Apalagi kami polisi itu Polri penegak hukum, masa suruh melawan putusan pengadilan, melawan perintah dari pejabat yang sudah sesuai dengan peraturan undang-undang atau pejabat yang sah, masa saya suruh melawan surat perintah dari pengadilan? Tidak mau. Walaupun dijawab tidak mau, karena ini berbunyi meminta bantuan, sudah selesai pelaksanaan memintanya, sehingga ini bersifat formil. Tidak mempedulikan disetujui atau ditolak, tapi pelaksanaan memintanya kok sudah keluar dari pejabat sipil terhadap TNI, terhadap Polri, dan perintah itu adalah untuk melawan pelaksanaan pejabat yang berwenang, putusan pengadilan atau surat perintah pengadilan sudah. Pasal ini saya pahami untuk memperingatkan pejabat-pejabat sipil jangan sampai mengganggu hal-hal yang lebih besar. Jangan sampai mengganggu, melawan putusan-putusan dengan melibatkan TNI dan Polri. Ngerayu nggak boleh ini, ngerayu-ngerayu ini, tolong begini, tolong begitu, gitu. Nggak boleh. Sehingga intinya adalah untuk mengantisipasi dan untuk tetap semua pejabat sipil ini memiliki integritas yang tinggi, sehingga tidak lagi ada perlawanan-perlawanan. Pejabat yang sah sudah ngomong A, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah pejabatnya karena hanya untuk mencari, bukan hanya ya, untuk mencari kepentingan karismanya, untuk mencari mungkin bahasanya agar terlihat baik gitu kan, akhirnya melawan perintah dengan menggandeng atau meminta bantuan TNI dan Polri. Ini menurut saya adalah untuk mencegah itu, sehingga tidak ada lagi insubordinasi di pejabat sipil. Diiyakan atau ditolak permintaan itu sudah dipidana. Sebab disetujui atau tidak disetujui atau akibat dari permintaan itu apa, itu tidak sebagai unsur dalam pasal 528 ayat 1. Sehingga ini deliknya adalah formil. Ayat 2, jika pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, putusan pengadilan atau surat perintah pengadilan terhalang karena permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat sipil tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah ini kan, terhalang loh, bukan gagal loh. Kalau gagal itu berarti nggak jadi nih, balik, nggak bisa dilaksanakan. Terhalang itu ya bisa dilaksanakan tapi memiliki hambatan, walaupun hambatan itu bisa diselesaikan, bisa disingkirkan. Apabila sampai menjadikan terhalangnya karena terhalangnya perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, putusan pengadilan atau surat perintah dari pengadilan ini terhalang karena adanya permintaan dari pejabat sipil itu terhadap TNI dan Polri, dipidana lebih tinggi lagi, yaitu 7 tahun. Kalau ini yang ayat 2 berarti material. Karena harus ada akibat. Walaupun di sini akibatnya hanya terhalang. Mestinya bisa dieksekusi hari ini, karena ada kong kali kong itu tadi, akhirnya terhalang, tertunda. Misalnya harusnya hari Senin, jadi hari Rabu pelaksanaan, terhalang. Walaupun akhirnya bisa. Apalagi kalau sampai gagal ya, sudah sangat terhalang gitu kan. Mundur 2 hari aja sudah termasuk kategori terhalang. Lah ini si pejabat sipil ini dipidana lebih tinggi lagi, yaitu 7 tahun. Intinya pasal ini adalah mencegah agar pejabat sipil itu tidak meminta bantuan-bantuan terhadap Tentara Nasional Indonesia maupun terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melawan
perintah-perintah dari atas yang memang sudah sah untuk melawan sebuah putusan pengadilan atau surat perintah dari pengadilan. Putusan di sini hanya berbicara pengadilan. Pengadilan apa? Berarti pengadilan apa saja. Mau pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan tata usaha negara, pengadilan apa lagi? Ya, kalau di sini hanya berbicara pengadilan, berarti semua jenis pengadilan dan dari tingkat bawah sampai tingkat di Mahkamah Agung. Sehingga tidak boleh main-main sebagai pejabat sipil. Meminta bantuan kepada TNI dan Polri untuk melawan putusan pengadilan, perintah pejabat yang sah, atau surat perintah dari pengadilan. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-325 ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan keliru yang saya katakan, yang saya sampaikan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih sudah menonton video channel Sinau Hukum Melek Hukum dari awal sampai akhir. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum dimohon untuk subscribe. Dan semuanya rekan-rekan SMH, nyalakan notifikasi agar update video-video yang diupload, yang diunggah oleh SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.